Oke. Nah, itu ya, itu bentar ya. Ibu off cam dulu bentar ya, biar lancar sinyalnya. Oke, next. Oke, itu tadi dia salah satu contoh dari aplikasi gaya gesek di kehidupan sehari-hari. Jadi semakin kasar permukaannya, maka gaya geseknya ini semakin besar. Dan arahnya selalu melawan arah gerak benda. Ya, jadi kalau bendanya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Kalau bendanya ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Selalu berlawanan dengan F ini. Ya, itu untuk gaya gesek. Jadi nanti kalau misalnya ada bendanya ditarik dan nggak dikasih tahu bahwa permukaannya itu licin, maka selalu ada gaya gesek. Tapi kalau misalkan di soalnya dikasih tahu bahwa lantainya itu licin, maka nggak ada gaya gesek. Maka diagram ini nanti kalian gambarkan diagram bebas. Diagram bebasnya jadinya seperti ini. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja, misalkan. Gaya-gaya yang bekerja, yang pertama ada gaya berat, terus ada gaya normal, karena ada gaya tarik tadi di soal misalkan ya. Nah, gaya tariknya F. Ini kalau lantainya licin. Tapi kalau kasar, pasti dia akan ada gaya gesek yang ke sini arahnya. Di sini ya, di antara permukaan. Karena gaya gesek ini dia akan ada kalau kedua permukaannya ini saling bersentuhan. Bu, kalau kasusnya di bidang miring gimana? Misalkan, gambarkan diagram bebas dari benda berikut. Nah, karena bendanya di bidang miring, pasti punya kecenderungan untuk jatuh kalau lantainya licin. Berarti ada gaya, misalkan, ada gaya W-nya ke sini, kemudian ada gaya normalnya, maka kalau tidak licin, dia akan ada gaya geseknya. Kalau bendanya, kalau gaya beratnya ini bisa mengimbangi gaya geseknya, maka bendanya nggak akan turun. Tapi kalau gaya beratnya lebih besar dari gaya geseknya, maka bendanya akan bergerak turun. Bu, ini kan miring. Nanti kalau ditanyakan total resultan gayanya gimana? Resultan gaya itu kan jumlah gaya ya. Resultan gaya itu adalah jumlah gaya yang bekerja. Nah, jumlah gayanya gimana? Karena gaya itu adalah vektor, maka kita jumlahkan secara vektor. Ya, kalau ada yang searah di sumbu X, kita tulis sigma Fx, jumlah gaya di sumbu X, tinggal dijumlahkan. Yang di sumbu Y, itu juga tinggal dijumlahkan. Dijumlahkan kalau searah. Kalau berlawanan arah, harus dikurang. Contohnya gimana? Kalau ada benda yang satu gayanya ke sini F1, ada lagi gaya F2, maka sigma Fx, karena ini gayanya di sumbu X, ini F1 tambah F2. Tapi kasusnya kalau misalkan gayanya yang satu ditarik ke sini F1, yang satu ke sini F2, ya, lebih besar F1 dibandingkan F2, maka sigma F-nya F1 dikurangi F2. Gaya 1 dikurangi gaya 2. Kalau ini 5 Newton, kalau ini 2 Newton, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3 Newton. Arahnya searah dengan F1. Ya, karena lebih besar gayanya. Gitu. Bu, kalau misalkan ada di dua sumbu gimana? Tambah lagi gaya ke atas misalkan F3.
maka ini adalah sigma Fx, sigma Fy-nya sama dengan F3, yang besarnya misalkan 4 Newton, ini 4 Newton, maka sigma F-nya menggunakan aturan kosinus. Karena sudutnya 90 derajat, cos 90 itu adalah 0, maka rumusnya tinggal Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Fx-nya kan 3 kuadrat. Fy-nya 4 kuadrat. Tinggal ditambahin. 9 tambah 16, 25. Maka sigma F-nya adalah 5 Newton. Gitu. Ya. Bisa ya? Oke, ini nanti Bu, kalau yang miring gini gimana? Inilah fungsinya kita belajar vektor kemarin, yaitu untuk kita memproyeksikan gayanya ke sumbu X dan sumbu Y. Bu, sumbu X dan Y-nya gimana? Biar gampang, kita gambar sumbu X-nya searah dengan arah gerak benda. Kalau kasusnya di bidang miring, kemungkinan benda bergeraknya itu udah turun ke bawah, maka kita gambar sumbu X-nya di sini. Maka ini adalah sumbu Y. Nah, berarti W-nya kita harus proyeksikan, mau ke sumbu X boleh, ke sumbu Y boleh. Kalau misalkan tetanya ada di sini, maka kita proyeksikan W ini ke sumbu Y. Bisa. Jadinya WY. WY-nya W cos theta. Karena cos karena tetanya nempel di sumbu Y. Bu, WX-nya gimana? Oh, ini gambarin dulu. Ini dia jadi WY. Kalau ada WY, pasti ada WX juga. WX-nya adalah W sin theta. Maka kita jumlahkan gaya-gaya di sumbu X. Gaya-gaya di sumbu X, ada gaya apa aja di sumbu X? Ada apa aja coba di sumbu X gayanya? Ada apa? Gesek, Bu. Gaya gesek sama gaya WX, Bu. WX, betul. Dijumlah dikurang? Dikurang, Bu. Dikurang, boleh. F dikurangi WX. Bu, nanti kalau WX-nya lebih gede gimana? Ya nggak apa-apa, kita asumsikan F-nya positif karena dia di kanan. WX-nya negatif karena dia di kiri. Kalau jumlahnya nanti hasilnya negatif, berarti yang benar ini yang positif lebih besar ini yang negatif. Ya, bentar-bentar. Ibu, ini dicas dulu kayaknya. Oke, next. Itu untuk sigma fx. Jadi nanti tinggal dimasukkan rumusnya. Nah, rumus untuk gaya gesek ini adalah F sama dengan kalau Fs ya, mu S dikalikan N. Ada gaya normalnya. Kalau untuk yang gesek kinetis, maka Fk sama dengan mu K dikalikan N. Bu, mu K apa? Mu S apa? Ini mu ya. Jadi kayak huruf M, tapi M-nya M gini nih. Nah, mu S adalah koefisien gesek statis. Kalau mu K, koefisien gesek kinetis. Ini
ada di soal, biasanya diketahui nilainya berapa. Ini tinggal kalian masukkan. Ya, berarti rumusnya ini kalau koefisien gesek statis, nah berarti ini mu S dikalikan N, ya, Wx-nya tinggal M dikalikan, Wx-nya kan W sin theta. W-nya adalah M kali G sin theta. Nah, tinggal dimasukkan, nanti dapat hasilnya. Berapa di sini? Ini baru fx. Sekarang kita masuk ke fy. Nah, sigma fy. Ada gaya apa aja di sumbu y? Ada gaya apa aja? N sama WY. WY sama N, ya betul ya. Jadi misalkan ini N dikurangi WY. N-nya ini kalau misalkan kasusnya kayak gini, N-nya akan sama dengan gaya beratnya. Ya. Karena kalau kayak gini berarti sigma FY-nya N min W, maka N-nya sama dengan W. Karena total resultan di sumbu Y itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena bendanya diam. Ini nanti kita pelajari di hukum Newton. Ya, sebelum ke situ, kita ke sini dulu. WY-nya, W cos theta. Tinggal masukkan N min M kali G cos theta. Biasanya yang dicari gaya normalnya malah. Nah, nanti dapat hasilnya sekian. Kalau udah dapat fx-nya berapa, fy-nya berapa, masukkan ke sini. Nah, jadi deh dapat resultan gaya yang bekerja. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Jadi ini tadi materi tentang vektor, kita recall lagi, kita ingat-ingat lagi gitu ya, kira-kira materinya kalian udah paham atau belum? Kalau lupa, balik lagi ya, cek-cek lagi sampai kalian paham lagi tentang materi vektor. Makanya kenapa Ibu dari awal ini vektor ini harus paham karena nanti akan dipakai terus-menerus ya. Sampai kelas 3 akan ada lagi gitu. Oke, kalau sudah paham, next. Ini kasusnya kalau di ya, gimana? Kalau misalnya bendanya bergerak ke atas tuh masih ada gaya geseknya nggak? Kalau benda ada, berarti berlawanan kan? Berarti gaya geseknya ke bawah ke sini. Ya. Kasusnya berarti gini. Oke. Kalau misalkan bendanya sini deh. Nah, Bu, bendanya ke atas. Kenapa? Karena ada gaya tarik misalkan. Ini tarik F. Ya, berarti ini ke sini F-nya. Ya, F kecilnya. Ini W-nya ke sini. Ini N-nya ke sini. Maksud saya ke atasnya yang ke arah atas itu, atas kubusnya. Oh, ke arah atas kubusnya. Bisa. Jadi ada gaya tarik lagi ke atas. Ya udah tambahin lagi aja ke sini. Ini kita hapus. Tinggal tambah lagi F ini. Gini kan? Berarti nanti sigma F kalau ini. Nah, ini tetanya di sini. Berarti ini ada WY, ya kan? Ini ada WX, maka sigma FY-nya, karena ini searah, maka F tambah N kurang WY, gitu aja. Berarti karena ini nanti, oh gaya geseknya berarti kebalikannya. Nah, karena ini arahnya cenderung ke bawah, benda, maka gaya geseknya tetap di sini. Berarti tadi sigma fx-nya sama kayak yang tadi. Gitu kan ya maksudnya? Terus Siap, Bu. maksudnya, kalau misalkan Bu bendanya dihubungkan dengan tali,
Jadi nanti Ibu tugas kalian adalah menggambar diagram benda. Jadi kalau kasusnya misalkan dihubungkan dengan tali katrol misalkan. Ada ini katrol, ini ceritanya katrol. Jangan warna merah. Ada katrol, kemudian ada 2 buah benda, gitu kan. Nah, maka gaya yang ada di sistem ini, kira-kira gaya apa aja? Yang pasti gaya apa? Yang Gaya pasti. katrol, Bu. Gaya apa? Gaya katrol, Bu. Gaya katrol. Gaya katrol atau gaya apa? Ini massa 1, misalkan ini massa 2. Massa satunya 100 gram. Massa 2-nya lebih berat, 300 gram. Buktinya apa? Massa 2-nya ke bawah, ini ke atas. Ada massanya, berarti gaya apa? Kira-kira. Gaya berat, Bu. Betul, Gaya berat, Bu. gaya berat. Gaya beratnya ke bawah. Izin, Bu. Ya, Kalau misalnya bendanya berada di udara atau melayang, gaya N-nya nggak ada lagi, Bu. nggak ada. Gaya normal. Nggak ada. Kan gaya Oke. normal itu terjadi kalau misalkan ada 2 buah benda atau 2 buah permukaan bersentuhan. Bu, kasusnya berarti kalau bendanya bersentuhan dengan benda lain ada gaya normalnya? Ada. Atau biasanya kita sebut dengan gaya kontak. Jadi kalau ada benda bersentuhan gini juga ada gaya normalnya. Ini benda 1, ini benda 2, ini kita sebut F21, ini kita sebut F12. F21 ini adalah disebut dengan gaya kontak benda 2 terhadap benda 1. F12 gaya kontak. Ini gaya kontak tuh sama aja kayak gaya normal. Benda 2. Ada gaya normal biasanya? Ada, karena dia bersentuhan dengan lantai. Gitu. Ya. Jadi pokoknya kalau 2 permukaannya bersentuhan ada gaya normal. Ada juga gaya geseknya kalau tidak licin permukaannya. Ini berarti tidak ada gaya normalnya. Yang ada apa? Karena dia dihubungkan dengan tali, maka dia ada gaya tegangan tali. Karena ini lebih berat, ini arahnya ke atas, lebih ringan, maka gaya tegangan talinya ini T1 arahnya ke atas, ini T2 arahnya ke bawah. Ya, ini yang disebut dengan gaya tegangan tali. Atau kasusnya ada lagi benda kayak gini, ini dihubungkan dengan katrol, ini ada massa, ini juga ada massa lagi, ini M1, ini M2. Coba, kalau kita asumsikan lantainya licin, misalkan. Di M1 ada gaya apa aja? M1. Ada gaya apa aja? Gaya normal, Bu. Gaya Gaya normal. normal, Bu. Normal, gaya Oh. berat, Bu. Gaya Gaya berat, terus Berat. Gaya gaya gesek, Bu. gaya gesek kan licin. Ceritanya itu aja, licin. Bu. Enggak ada deh, Bu. Kita aja deh, Bu. Ada lagi nggak? Gaya apa ini? Tegangan. Katrol. Tegangan tali, Bu. Tali. Tali, Bu. Ceritanya ini masanya lebih besar. Ya berarti dia ke bawah. Terus, nah, ini ada gaya apa jadi M2? Di M2. Gaya berat. Gaya Gaya berat. normal. Gaya normal. Ke sini. Terus, Tegangan tali, Bu. gaya Tegangan tegangan tali, Bu. ke bawah. Karena dia arahnya ke bawah. Gitu. Ya, itu yang dimaksud dengan gaya tegangan tali. Secara fisis, harusnya gaya tegangan tali itu arahnya selalu searah dengan arah benda. Dia menarik, selalu berupa tarikan. Kecuali kalau kasusnya kayak gini, ini kan lebih ringan. Maka dia tertarik, ya, arahnya dia ke atas. Tarik. Ini juga dia ke bawah, karena lebih berat, ya, berat ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka arahnya selalu menuju pusat bumi, maka arahnya selalu ke bawah.
Ya, ini adalah contoh kasus-kasusnya. Ada banyak kasus lain dan nanti tugasnya ada di UKBM. Jadi nanti Ibu tugasnya minta kalian untuk menggambar ini aja, gambar diagram gayanya. Gaya apa aja yang bekerja, digambarkan, panahnya juga harus sesuai ya. Itu nanti akan Ibu tunjukkan tugasnya. Yang terakhir yang akan Ibu bahas itu adalah tentang hukum Newton. Jadi hukum Newton kalau kalian baca itu ada hukum Newton 1, 2, 3. Ya. Kita bahas hukum 1 dulu. Jadi hukum 1 Newton. Intinya boleh kalian baca di UKBM ya penjelasannya. Intinya dari hukum 1 Newton adalah jumlah gaya sigma, sigma itu jumlah ya. F jumlah gaya yang bekerja pada benda itu 0. Jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ya. Jumlah atau resultan gaya pada benda ini sama dengan 0. Kalau tidak ada gaya eksternal. Kalau tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda. Bu, maksudnya gaya eksternal apa? Misalkan, balik lagi tadi kasusnya. Ada benda diam di atas sebuah permukaan. Ada gaya, ada gaya apa aja? Gaya berat ke atas dan gaya normal. Gaya berat ke bawah, gaya normalnya ke atas. Ini disebut dengan gaya internal. Gaya eksternal kalau ada gaya lain yang ditambahkan. Contohnya, tadi bendanya diam, kemudian dia tarik dengan gaya F. Ini disebut gaya eksternal. Tapi kalau tidak ada gaya lain, maka tidak ada gaya eksternal. Maka jumlah gaya atau jumlah resultannya sama dengan 0. Makanya kita sebut tadi ini W, kemudian N-nya ke atas, sigma F-nya sama dengan 0, jumlahnya N-W. Kenapa N-W? Karena berlawanan arah, maka gaya normal yang tadi Ibu sebutkan akan sama dengan gaya beratnya. Maka kalau kasusnya jumlah gayanya 0, benda ini punya 2 kemungkinan. Yang pertama, benda ini akan diam atau bendanya bergerak lurus beraturan. Jadi kalau misalkan tidak ada gaya eksternal nih, benda yang tadinya diam, benda ini yang tadinya diam di atas lantai, dia akan diam sampai kapanpun. Kata hukum 1 Newton, kalau tidak ada gaya eksternal. Tapi kalau ada bendanya dia bergerak lurus beraturan, artinya tidak ada percepatan. Kalau dia bergerak, misalkan mobil bergeraknya 60 km per jam, kalau tidak ada gaya eksternal lain, dia akan terus bergerak 60 km per jam sampai kapanpun, kalau tidak ada gaya eksternal. Bu, kan kalau direm dia jadi berkurang kecepatannya. Betul, direm itu artinya dia ada gaya eksternal. Direm itu kan ada gaya eksternal. Gaya eksternalnya apa? Berupa gaya gesek yang berlawanan arah dengan arah laju mobil yang menyebabkan kecepatan mobilnya berkurang. Jadi kalau bahasa kerennya, hukum 1 Newton ini disebut dengan kelembaman. Lembam, bukan lembab ya, lembam. Atau inersia. Artinya apa? Sebuah benda atau sebuah objek akan tetap mempertahankan kondisi awalnya kalau tidak ada gaya eksternal yang berlaku. Yang tadinya diam, dia akan tetap diam sampai kapanpun. Yang tadinya dia bergerak, dia akan terus bergerak sampai kapanpun. Kata Galileo. Makanya ini disebut dengan hukum kelembaman atau malas. Sifat malas. Malas ini dia tidak mau merubah keadaan dia. Ya. Jadi semakin besar
masanya dia akan semakin malas, butuh gaya eksternal yang lebih besar lagi untuk melawan kelembaman atau kemalasan dia. Gitu. Jadi kalau kalian yang tadinya mager, Bu, saya mager ngerjain tugas, akan terus mager kalau tidak ada gaya eksternal. Bu, saya nyari gaya eksternalnya gimana? Kalian harus punya motivasi yang kuat. Kenapa, Bu, harus kuat motivasinya? Karena sifat kelembaman ini sangat kuat melekat pada benda. Makanya gaya eksternal yang dibutuhkan itu harus bisa melawan gaya internalnya dia yang memang cukup besar. Gitu. Contoh lain, kalau misalkan kalian lagi di mobil, ya yang tadinya mobil diem, tiba-tiba mobilnya digas maju, maka apa yang kalian rasakan? Badan kalian akan merasa terdorong ke belakang, bukan ke depan, walaupun mobil majunya ke depan. Kenapa? Karena kondisi awal kalian itu diam. Jadi kalian mempertahankan kondisi awal kalian diam dengan melawan arah gerak benda. Pun juga terjadi kalau yang tadinya mobilnya melaju, tiba-tiba direm, maka kalian akan merasa terlempar ke depan. Nah, kalau direm, pasti kalian akan ke depan badan kalian kan. Coba aja deh kalau kalian di mobil tiba-tiba rem mendadak, pasti dia akan ke depan. Kenapa? Karena kondisi awal kalian itu maju ke depan mobilnya. Jadi untuk mempertahankan yang tadinya kalian maju ke depan arahnya, maka badan kalian akan merasa condong ke depan. Itu contoh dari hukum 1 Newton, hukum kelembaman atau inersia atau sifat malas benda. Dan ini berbanding lurus dengan massa. Semakin besar massanya, semakin lembam malasnya, gitu ya. Itu hukum 1 Newton. Ya, paham ya sampai sini ya? Karena ini yang akan terus dipakai benda. Jadi kalau bendanya kasusnya diam, ya sigma F-nya itu pasti akan 0. Kemudian, kalau misalkan hukum Newton 2, ini berbanding terbalik. Kalau yang tadi bendanya yang tadinya diam akan tetap diam, atau benda yang tadinya bergerak akan terus bergerak, maka hukum 2 Newton ini ngomongin tentang massa juga, ya. Jadi kalau kalian lihat di soal, F sama dengan M dikalikan A, ya. Gaya ini berlaku, Bu, kalau misalkan udah gaya eksternal gimana? Maka bendanya yang tadinya diam dia akan bergerak, berarti dia punya percepatan. Ya, kalau benda bergerak pasti punya percepatan. Bu, kalau yang tadinya GLB, mobil maju 60 km per jam, direm jadi berkurang jadi 40 km per jam. Nah, berarti kan ada perubahan kecepatan, berarti mobilnya sudah bergerak GLBB. Di GLBB ada yang namanya percepatan, maka berlakulah rumus sigma F sama dengan M kali A. Ya. Di ini bendanya berlaku, rumus ini berlaku untuk benda yang bergerak. Ya. Ini ngomong ini. Jadi massa benda ya ini dipengaruhi oleh gaya dan percepatan benda. Jadi semakin besar gayanya, maka semakin besar massanya. Ya, that's why kenapa gaya eksternal ini harus lebih besar karena dia berbanding terus dengan massanya. Ya, gaya berbanding terus dengan massanya. Ini hukum 2 Newton. Ingat, untuk benda bergerak, kalau kasusnya kayak gini, ini nggak berlaku, bukan sigma F sama dengan M kali A, tapi sigma F sama dengan 0 kalau yang ini. Nah, yang terakhir, hukum 3 Newton, ini ngomongin tentang aksi-reaksi. Jadi kalau misalkan kalian memberikan sebuah gaya gitu pada sebuah benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama, tapi arahnya berlawanan. Kalau kalian mukul tembok, Bu, sakit? Iya, karena kalau kalian mukul tembok dengan gaya tertentu, maka tembok pun akan memberikan gaya yang sama, tapi berlawanan arah. Ya. Kalian berikan gaya F,
maka si tembok ini akan memberikan gaya F aksen. Ya, jadi sama. Ini hukum aksi reaksi. Ini kayak apa ya? Kayak apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Ini hukum fisikanya kayak gini. Jadi apa ya? Kalau kalian melakukan perbuatan baik, ya harusnya akan ada timbal balik juga gitu ke kalian. Aksi dan reaksi. Aplikasinya banyak. Ini bukan berupa soal hitungan kayaknya untuk yang hukum 3. Ini lebih ke aplikasi teori di kehidupan sehari-harinya apa, itu banyak banget, silahkan kalian cari gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada, sebentar. Kalau tidak ada, berarti cukup sampai sekian. Sisanya ini kita tinggal latihan soal, karena jujur banyak sekali tipe soal untuk materi ini. Jadi jenis-jenisnya banyak banget dan memang agak sulit kalau kalian tidak banyak latihan. Jadi nanti mungkin LKPD yang akan Ibu berikan itu berupa latihan, jadi nanti akan Ibu beri contoh dulu. Sebagian itu nanti kalian tinggal kerjakan soalnya itu seperti apa. Untuk tugasnya, kalau kalian buka UKBM-nya, udah dibuka belum UKBM? Kalau kalian lagi buka UKBM, di UKBM itu ada UKBM yang pertama ya, UKBM yang hukum Newton yang pertama itu ada gambar-gambar ya, ada gambar-gambar. Ibu nggak tahu deh halaman berapa. Coba Ibu share dulu. Nah, coba nggak di Google Docs sama sering. Udah sambil dibuka kan UKBM-nya? Ini menggambar gaya. Ya, silakan baca menggambar gaya. Ini ada contohnya. Tadi ini yang udah Ibu jelaskan juga ya. Ini yang tadi kasusnya kalau di bidang miring. Nah, ini tugasnya. Ya, silakan kalian kerjakan. Nah, ini harus mengerjakan beberapa soal di bawah ini. Ya, jika kalian dirasa belum mengerti, tanyain ke Ibu, jangan simpan dulu ya, langsung tanyain. Pada A, B, C, D, E, F. Ini ceritanya tali ya. Ini tali. Ini ada orang narik gitu. Silakan kalian gambarkan. Sorry. Silakan kalian gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ini dinding kasar, berarti kalau kasar ada gaya gesek. Kalau licin berarti tidak ada gaya gesek. Nah ini nih licin berarti nggak ada gaya gesek. Berarti nggak ada F kecilnya tuh nggak ada. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup ya. Ini silakan gambarkan gambar doang, gambar tadi gaya-gaya, belum ngitung. Silakan kalian kan gambarkan dulu aja gaya-gaya yang bekerja. Ini ada contoh soalnya, silakan kalian kerjakan. Ini yang udah tadi Ibu jelaskan juga, ya. Soal-soalnya nanti ini yang akan Ibu berikan di LKPD itu. Tapi nanti kalau kalian mau ngerjain soalnya juga silakan. Ya, itu tugasnya. Tapi yang wajib ini dulu, gambar gaya yang bekerja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri sampai di sini materi hari ini.
Terima kasih untuk yang sudah join. Mohon maaf sekali tadi ada trouble, jadi kita terbuang 30 menit. Ya, jadi Ibu mohon maaf. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.